Pemirsa, sebagian petugas panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Kota Madinah mulai bergerak ke kota Makkah, Arab Saudi. PPIH Kota Madinah akan bertugas melayani jemaah selama puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kesibukan berbeda terlihat di kantor urusan haji Indonesia daerah kerja Kota Madinah, Arab Saudi. Sebagian petugas haji dari daerah kerja Dakar Madinah meninggalkan penginapan diberangkatkan ke kota Mekah. Mereka akan berpindah tempat tugas untuk sementara waktu menyambut datangnya puncak ibadah haji. Gelombang pertama telah diberangkatkan, terdiri dari 411 orang petugas haji Indonesia. Jadi kita siapkan berangkat pada hari ini sejumlah 411. Nah, sisanya dari 580 masih bertugas di Madinah untuk menyambut kedatangan jamaah haji yang kloter tambahan. Jadi ada kloter tambahan yang kita akan sambut sampai tanggal 22, mudah-mudahan bisa selesai. Nanti petugas selanjutnya setelah jamaah haji selesai, maka akan kita berangkatkan juga bersama dengan jamaah. 169 orang petugas haji masih ditugaskan di kota Madinah menyambut kedatangan kloter tambahan dari Indonesia. Petugas haji Indonesia akan dibagi dalam 3 satuan kerja selama puncak ibadah haji. Mereka akan ditempatkan di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Saat puncak ibadah haji, suhu udara di kota suci Mekah diperkirakan mencapai 45 hingga 50 derajat Celcius. Jemaah diimbau menjaga kondisi kesehatan demi kelancaran ibadah haji. Dari Madinah, Arab Saudi, Dewi Murtiningrum, iNews melaporkan. Pemirsa, sebagian jemaah calon haji Indonesia memilih melakukan ibadah tarwiyah jelang puncak haji pada wukuf di Arafah 9 Zulhijjah. Ibadah tarwiyah dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah dengan melakukan mabit di Mina terlebih dahulu. Panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH tidak membatasi ruang gerak ibadah bagi jemaah calon haji Indonesia yang akan melakukan ibadah sunnah tarwiyah. Ibadah haji sendiri dilaksanakan melalui beberapa rangkaian kegiatan, dimulai dari tanggal 8 Zulhijjah hingga 13 Zulhijjah. 6 hari tersebut merupakan rangkaian puncak ibadah haji atau lazim disebut dengan masyair atau armina, yakni Arafah, Musdalifah, dan Mina. Prosesi ibadah tarwiyah merupakan ibadah sunnah dan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama atau PPIH sendiri tidak memfasilitasi jemaah yang melaksanakan ibadah tersebut. Untuk tarwiyah ya, itu bagian dari sunnah haji gitu ya. Nah, tetapi negara sejauh ini memang tidak mengagendakan, tidak menyelenggarakan itu, tapi juga tidak melarang. Tapi bagi jemaah yang akan melaksanakan tarwiyah, agar kalau dia kelompok ada sebagai penanggung jawabnya. Jadi kita nanti bisa mengontrol dan bisa mengawasi mereka supaya tetap bisa melaksanakan ibadah dengan baik. PPIH berharap jemaah calon haji khususnya yang memiliki risiko tinggi dan berkebutuhan khusus untuk tidak melaksanakan ibadah sunnah tarwiyah dan sebaiknya mendahulukan rukun haji. Dari Mekah, Arab Saudi, Ahmad Tasori, iNews melaporkan. Untuk mengetahui bagaimana persiapan jelang puncak ibadah haji, kita akan langsung tanya ke rekan Muslim Pasaribu di Makkah, Arab Saudi. Muslim, mungkin bisa dijelaskan lebih dulu terkait dengan cuaca di Arab Saudi, khususnya daerah tempat para jemaah haji akan melaksanakan wukuf di Padang Arafah nanti. Ya, baik. Assalamualaikum Fani dan pemirsa. Saat ini saya berada di Madinah dan cuaca di Madinah seperti biasa masih terik antara 40 sampai 42 derajat Celcius. Sementara yang cuaca di Mekah menurut beberapa laporan teman-teman yang ada di sana suhunya bisa mencapai 44 sampai 45 derajat Celcius. Sampai hari ini 7 hari menjelang wukuf di Padang Arafah, sebagian besar jamaah dan petugas pelayan haji Indonesia sudah berada di Mekah. Dari 188.000 jamaah yang tiba melalui Madinah maupun Jeddah,
187 diantaranya telah memasuki kota Mekah untuk menjalani umroh wajib dan menunggu persiapan wukuf di Padang Arafah. Berbagai persiapan juga sudah dilakukan oleh petugas PPIH. Seperti kemarin Menteri Agama Yakut Khalil Khaumas telah tiba di Arab Saudi melalui Bandara Jeddah untuk memantau persiapan di Armina atau Arafah, Musdalifah, dan Mina. Menteri Agama mengatakan tahun ini Indonesia mendapat tambahan fasilitas dari Arab Saudi berupa mobil golf. Sarana transportasi ini akan digunakan untuk membantu pergerakan jamaah dari tenda di Mina menuju Jamarot atau tempat melontar jumroh, dan untuk membantu mobilitas jamaah lansia maupun jamaah kategori resiko tinggi juga sudah disiapkan 200 kursi roda yang didatangkan langsung dari Indonesia untuk membantu mobilitas mereka. Demikian, Fani. Baik. Terima kasih atas informasinya Muslim Pasaribu, dan juga semoga lancar untuk perjalanan Anda selain bertugas juga untuk melaksanakan ibadah haji nanti puncaknya di Padang Arafah. Terima kasih sekali lagi, sehat selalu, sampai jumpa, Assalamualaikum.